Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Erna Nur Aini akan membersamai Anda di channel Bimbel Demi Pena. Dan kali ini kita akan sharing tentang bagaimana memberikan pembelajaran mengenai bilangan prima kepada siswa didik kita. Sobat Demi Pena, kita akan memberikan semacam uraian bagaimana kita memahamkan kepada siswa tentang materi bilangan prima. Baik, kita lihat, kita akan menyampaikan kepada siswa bagaimana bilangan prima itu apabila mereka memahami konsepnya, maka artinya mereka akan siap dan mereka akan bisa untuk mengerjakan beberapa hal dalam pelajaran matematika terkait dengan KPK, soal-soal KPK, kelipatan persekutuan terkecil, kemudian soal-soal FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar, dan juga soal-soal yang berkaitan dengan pecahan, baik menyederhanakan pecahan maupun menyamakan penyebut pecahan. Nah, sebelum sampai kepada penggunaan bilangan prima untuk mencari KPK, FPB, dan juga penggunaannya dalam pecahan, ternyata siswa harus dipahamkan terlebih dahulu tentang bagaimana faktor prima dari suatu bilangan dan bagaimana faktorisasi prima dari suatu bilangan. Nah, untuk mengenal faktor prima maupun faktorisasi prima itu, yang harus mereka kuasai yang pertama adalah bilangan prima itu sendiri. Pada video sebelumnya kita sudah sampaikan tentang mengenali ciri-ciri bilangan prima. Di antaranya yaitu bilangan prima hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan 1 dan angka itu sendiri. Nah, sekarang apabila siswa masuk pada materi mencari faktor prima dari suatu bilangan, maka siswa harus mengetahui bahwa faktor prima itu bisa dicari salah satunya dengan pohon faktor. Nah, apalagi itu pohon faktor? Nah, sebelum sampai ke pohon faktor, mari kita pahamkan dulu kepada siswa tentang macam-macam bilangan prima yang sudah mereka cari dengan mencari faktor antara bilangan 1 sampai 100. Jadi dalam kisaran 1 sampai 100 itu terdapat bilangan prima yang jumlahnya adalah 25 bilangan. Bilangan apa sajakah itu? Ya, tentunya Anda sudah menguasai ya bilangan prima yang ada di antara 1 dan 100. Nah, di sini mungkin lebih untuk saya menyampaikan bahwa siswa bisa kita ajak untuk menguasai seluruh dari bilangan prima dari angka 1 sampai 100. Bagaimana caranya? Pertama, kita ajak mereka menguasai bilangan prima di bawah 10. Anak-anak, bilangan prima di bawah 10 itu apa saja? Nah, mereka kita minta untuk menghafalkan 4 angka atau 4 bilangan prima di bawah 10. Bilangan prima di bawah 10 adalah 2, 3, 5, 7, yang mana kita bisa menyingkat menjadi da, ga, ma, tu. 2, 3, 5, 7. Baik, bisa Anda ulang. Da, ga, ma, tu. 2, 3, 5, 7. Jadi itu adalah sebuah singkatan ya. Da, ga, ma, tu. Da adalah singkatan dari 2. Ga adalah singkatan dari 3. Ma adalah singkatan dari 5. Dan tu adalah singkatan dari 7. Baik, jadi bilangan prima di bawah 10 ada siapa? Ada dagamatu. Apa itu dagamatu? Dagamatu adalah 2, 3, 5, 7. Nah, setelah selesai mengenal bilangan prima di bawah 10, mari kita ajak anak mengenal bilangan prima di bawah 20. Artinya
bilangan primanya dimulai dari 2 sampai 19. Nah, untuk mengingatnya, biasanya saya cukup menyingkat bilangan itu dengan sebutan yang sama. Artinya, ada 4 kali kita mengucapkan kata las. Jadi di bawah 20 bilangan primanya ada dagamatu dan las. Akan tetapi kita ingatkan kepada siswa, lasnya itu adalah singkatan dari 11, 13, 17, dan 19. Nah, jadi coba kita ingat bilangan prima apa saja di bawah 20. Dagamatu 2357, las 11, 13, 17, 19. Nah, mudah bukan mengingat bilangan prima di bawah 20. Setelah selesai mengingat bilangan prima di bawah 20, kita naik atau upgrade mengingat bilangan prima di bawah 30. Artinya ada tambahan lagi, yaitu bilangan prima 23 yang saya singkat menjadi duga dan bilangan prima 29 yang saya singkat menjadi dulan. Perhatikan, 23 disingkat duga, 29 disingkat dulan. Jadi duga, dulan, 23, 29. Apa sajakah bilangan prima di bawah 30? Coba diulang. Dagamatu, las, duga, dulan. Baik, angkanya sebutkan apa saja. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Jika sudah selesai hafal dagamatu, las, dan duga, dulan, kita masuk ke di bawah 40. Ada 31 saya singkat menjadi titu. Dan ada 37 sama saya singkat menjadi titu juga. Kenapa? Untuk memudahkan menghafal, supaya tidak pusing menghafalnya. Titu, 31, 37, begitu. Kadang saya menghafal bersama anak-anak dengan sedikit menyanyi. Titu, 31, 37 atau 31 dan 37. Nah, lanjutnya bilangan prima di bawah 50. Setelah dagamatu, las, duga, dulan, dan titu, ada 41 yang saya singkat menjadi patu, 43 saya singkat paga, dan 47 saya singkat patu lagi. Patu, paga, patu, 41, 43, 47 alias 41, 43, dan 47. Sekarang sebagai tambahan bilangan prima di bawah 60. Ada 53 yang saya singkat menjadi maga. Ada 58 yang saya singkat menjadi malan. Maga, malan. 53, 59. 53, 59, maaf. Malah ini 58, saya salah tulis. Berikutnya natu. Natu adalah 61 dan natu yang satu lagi adalah 67. Berikutnya di bawah 80 ada 71, 73 atau juga, dan 79. Jutu, juga, julan, 71, 73, 79. Nah, sekarang berikutnya 83, 89. Saya singkat paga, palan, 83, 89. Dan yang paling terakhir adalah lanjut 97, tok. Tok artinya doang atau saja. Nah, jadi
bisa Anda perhatikan bahwa bilangan prima di bawah 100 yang paling mendekati 100 adalah 97. Kita ulang ya. Dagamatu 2, 3, 5, 7. Las, 11, 13, 17, 19. Dugadulan 23, 29. Titu 31, 37. Patu paga patu. Nah, dalam menyebutkan 41 kita bisa singkat agar memudahkan saja. 41, 43, 47. Kemudian magamalan 53, 59. Kemudian natu-natu 61, 67. Cutu juga julan 71, 73, 79. Pagapalan 83, 89. Dan lanjut 97 tok atau 97 doang. Jadi ingat ya, di bawah bilangan 100 itu ada 25 bilangan prima. Dan beginilah cara saya mengajarkan kepada siswa agar mereka hafal ke-25 bilangan prima tersebut. Dan ternyata mereka bisa menghafalnya. Setelah sebelumnya mereka paham bahwa bilangan prima itu ciri-cirinya apa. Karena mengajarkan bilangan prima ini harus ada materi modal dasarnya. Nah, artinya kita sudah sampai kepada pembahasan bilangan prima ya. Bahwa bilangan prima itu nanti fungsinya adalah untuk mencari KPK, FPB, dan pecahan. Tapi semua itu seringkali harus menggunakan operasi hitung yang bernama pohon faktor. Pohon faktor ini kamu harus bisa untuk mencari apa? Faktor prima dan faktorisasi prima. Ya, semoga penjelasan saya bisa dipahami. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Dan berikutnya kita akan bahas materi-materi yang masih terkait dengan bilangan prima, akan tetapi merupakan pengembangan dari modal kemampuan dari konsep bilangan prima ini. Apakah itu tentang faktor prima, tentang faktorisasi prima, maupun tentang pecahan. Baik, sampai ketemu lagi pada postingan saya yang akan datang insya Allah. Jangan lupa klik like, kemudian subscribe, dan share jika konten kami bermanfaat. Dan kalau ada materi yang ingin kami ulas untuk kami sharingkan, kami persilahkan. Semoga semua yang kami sampaikan ini menjadi inspirasi dan bermanfaat buat sobat demi pena semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.